One, two, three. 僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならとともに終わるだけなんだ仕方がないよきっと Yahoo semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada, mungkin ada di masjid, ada di gereja, ada di kafe, dimanapun kalian mendengar podcast ini, aku ucapin selamat datang di Gibah Nomi. Kita kembali lagi setelah sekian lama, setelah ribuan tahun mungkin ya. Dan kembali lagi bersamaku yaitu Hiro, dan juga di sini ada Neko-san, ada Kei-san, ada Miu-san, dan juga ada owner kita yang paling spesial nih yaitu Evan-san. Halo. Halo. Tripod. Yeay. Aduh, puasa gini kok lemes sih kalian semua itu gimana? Lah, Semangat ya dong. buka sih, nggak salah. Udah pada buka belum nih? Aku sambil makan Indomie soalnya nih. Iya udah tahu itu udah berapa kali dikasih tahu. Kayak Iya, sesuatu. iya. Gimana Lanjut. Jadi gini ya Kisan, sama mungkin aku juga nanya sama Kisan sih, karena kan di sini aku melihatnya Evansan ini itu adalah owner dan Kisan adalah tangan kanannya seperti itu. Sebenarnya Gibah Nomi itu apa sih? Kalau boleh tahu sih. Oke, jadi minasan memperkenalkan kembali. Jadi kita mengadakan segmen terbaru di Anime Nomi bernama Gibah Nomi. Oke, jadi di Gibah Nomi ini kita melakukan sebuah podcast. Kita membawakan sebuah tema untuk dibicarakan bersama teman-teman nih. Nah, di sini kita nanti bisa bahas tentang anime, manga, atau bahkan drama-drama nih. Ya kan, di Indonesia apalagi lagi banyak drama nih. Jadi rencananya kita ini mau... Ini sebenarnya spesial bulan puasa sih ya, kita mulainya ini ya. Wah. Tapi ya semoga aja kita nanti tetap lanjut. Ya nggak teman-teman? Oh ya, sebelumnya itu Gibah Nomi ini sebenarnya udah ada lama ya, tapi kita nggak pernah rilis. Oh ternyata ya. Ternyata. Tadi kita juga mau bahas drama, apakah drama panas baru-baru ini mau dibawain juga seperti Lelang Harley gitu? Boleh sih, boleh. Oh boleh. Kalau Tapi ya, Rubicon yang nggak ada pajaknya gimana? Gimana? Rubicon yang pajaknya telat gimana? Apakah mau dibahas? Cuan. Saya ikut. Ini tiba-tiba podcast hanya diadakan 10 menit, jadi terima kasih semua. Oke, kita kembali ke topiknya lagi. Gimana nih, ini sebenarnya acara yang udah lama, tapi kita nggak pernah rilis karena ada satu atau beberapa hal lainnya. Jadi di sini kita ingin konsisten buat bisa ngerilis video-video pembahasan tentang dunia perwibuan yang hangat diperbincangkan ataupun masalah-masalah yang terjadi di dunia perwibuan. Mungkin ini konsepnya seperti apa ya? Bisa dibilang agak plagiat karena kita adaptasi dengan orang Cina, walaupun yang bikin konsep ini orang Cina ya. Jadi konsep kematinya Om Deddy Corbuzier, di mana kita bahas satu topik dan ada dua tim, satu di tim pro dan satu tim kontra. Jadi kita membahas anime ini cocok nggak? Kita kan ditutup bulan puasa, kalau cocok apa alasannya, kalau nggak apa alasannya. Jadi di sini kita membutuhkan 5 orang. Yang pertama itu buat sebagai moderatornya, penengahnya, 2 tim pro dan 2 tim kontra. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ditambahin lagi oleh Evan kan? Oke, jadi ini kan kita dibagi jadi 2 tim nih. Tim pro dan kontra. Dari sini kalian udah tahu kan aura jahat saya mengarah kemana, tentu saja di tim kontra. Aduh. Saya suka keributan. Keributan. Jadi kalau tim kontra gini Kak, kan nggak semua topik itu positif ya. Contohnya gini, kita bahas anime SD itu layak nggak ditonton saat bulan puasa. Nah, itu kan kalau Anda kontra berarti Anda menolak kan? Jadi Anda bisa ditolak. Iya betul. Jika Anda mendukung anime, Anda harus diskusi pro. Jadi itu tujuannya itu memang untuk melihat dari segala sudut pandang kan seperti itu. Iya nggak sih? Iya.
Berarti bisa dibilang kalau semisalnya nih ada, misalnya tadi kan aku dengar-dengar temanya itu kan tidak hanya tentang anime aja, tapi juga tentang drama juga kan seperti itu. Drama itu kan lebih mengarah ke hal yang buruk nih biasanya. Nah kalau kayak gitu terus gimana dong? Masa semua ada yang setuju dengan drama itu? Drama itu kan suatu kejadian ya, suatu kejadian. Apakah hal ini pantas nggak hal ini di-up ke publik gitu? Contohnya aja ini, kemarin aku baru baca informasi baru lagi ya, bukan informasi baru, informasi lama. Itu kejadiannya 2016-2017an. Drama KOI season 2. KOI itu komunitas otaku Indonesia. Oh, Season 2. Nah, itu pas aku baca, dramanya ternyata lumayan menarik gitu. Apakah hal seperti itu patut dicontoh atau tidak? Atau solusinya lebih baik gimana gitu? Kan drama tidak selalu tentang yang negatif. Oh iya, benar sekali. Kisan mau nanya nih. Kisan. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada viewers kita nih mau request tema ini, boleh nggak nih kira-kira? Kita harus observasi dulu apakah temanya cocok atau tidak untuk dibahas. Oke, jadi bisa dibilang bisa ya kalau request ya, tapi kita sortir dulu ya. Bisa, tapi kita harus sortir dulu. Ya. Dan apakah ini ada penontonnya atau tidak kan kita tidak tahu. Langsung. Oke, San, jangan buka kartu as dulu, jangan di ulti dulu, sakit bro. Itu buat nanti aja, itu urusan ke belakang dulu. Aduh, sakit. Lawan masih skill 1, skill 2, ini udah ada skill Udah ulti. 4 bro. Item udah jadi bro, aduh, udah full item, full item. Full itu wah, rasis ini wah. Enggak rasis bro, item tulisannya item bro. Item, bacanya item dong. Item siap. Ya kan ada pembeda cara baca kan. Iya, nah itu tadi yang dimaksud pro dan kontra tadi untuk melihat segala sudut pandang itu mungkin seperti itu kali ya. Yang satu bacanya item, yang satu bacanya item. Kayak gitu. Tapi tetap satu tujuan ya enggak? Iya. Nah, betul. Apa ya? Iya. Yakin. Dan yang pastinya tujuan utama kita adalah AdSense. Sekali. Wah, Jangan diulti lagi dong. ini Enggak. Ya kalau misalnya kita mau AdSense ya dengan viewer kita yang bukan viewer sih, dengan subscriber kita yang hanya segitu untuk mencapai batas AdSense butuh effort yang cukup begitulah. Kalau mau jangan harus dulu lah gitu. Tuh, ya gak apa-apa dong. Ya nanti kita teman-teman ini bantu kita dong biar kita bisa cepat AdSense nih, biar kita makin semangat bikin konten untuk kalian semua. Bener gak teman-teman? woi Honor punya OnlyFans. Woi. Mana ada? Kalian itu gimana sih? Loh di sini kan kita ada Miusan kan, dia kan cosplayer juga kan. Wah, Nah, kan dia kan ada koneksi juga banyak. Oh, tidak. OnlyFans. Tidak. Kalian itu gimana sih? Kalian tuh harus bisa memanfaatkan segala peluang, potensi, serta bakat dari masing-masing individu. Enak gila gak sih? Enak nih ngomong. Enak sekali kalau berbicara. Wah, enak, Bos. Suruh subscribe. Kalau ngomong enak, ngelakuinnya. Orang ngomongnya enak. Gurih gimana gitu seperti kehidupan saya. Waduh. Iya. Tinggal dikasih bumbu, dikasih jamu sedikit kan. Oke. Wah. Ya lanjut. tadi kan udah cukup kayaknya ya. Pengertiannya udah bagus sih. Jadi kurang lebihnya itu berarti Gibah Nomi itu ya semacam podcast yang membahas tentang tidak jauh-jauh dari hal Jepangan, atau bisa dibilang sebuah membahas hobi tentang Jepangan seperti itu. Baik itu tentang anime, manga, atau mungkin manhwa juga ada. Suatu drama itu yang dimaksud ini ya maksudnya suatu kejadian yang ada di suatu event kayak gitu, atau mungkin juga event yang akan diadakan dan lain sebagainya selama Ramadan ini ya, atau hanya Gibah Nomi ini sebenarnya itu hanya pas Ramadan aja atau bisa seterusnya sih sebenarnya? Ini nanya ke siapa nih? Nanya ke siapapun lah. Kalian gimana sih?
Gini. Bisa seterusnya lah. Kan gibah itu adalah sifat Manusia. natural dari manusia. Oh iya deh. Bisa. Jadi semisal lu yang lihat teman Anda atau siapa tetangga Anda mungkin, wah, siapa ini? Kemarin bawa cewek ke rumah, ini ceweknya beda lagi. Oh, Waduh, pengalaman ya. wah, Waduh. wah, ini tanda tanya nih. Karena tanya banget ini. Wah, tanda tanya banget nih. Oh ya, aku mau nambahin sesuatu kayaknya ya. Apa ya? Apa itu? Mungkin Apa? kita bisa jelasin tentang anime Nomi. Kita kan ini mulai YouTube ini kan tiba-tiba langsung konten gitu kan, nggak pakai perkenalan pakai apa gitu kan ya. Iya. Nah, ini saya sebagai owner mau jelasin nih. Jadi sekali lagi teman-teman kenalin, nama saya itu Evan, tapi kalian bisa panggil saya owner San, lebih enak ya. Wes, Biar kalian owner banget gitu ya. wes. Ada. Aduh. Aura owner sih. Aura owner. Ownernya udah Raja Iblis. Raja Iblis. Oke. Jadi aku mau jelasin dulu nih. Anime Nomi itu apa? Ya, teman-teman. Jadi Anime Nomi adalah channel YouTube yang berfokus tentang informasi anime ya. Yang terbaru atau yang lama dibahas lagi juga bisa. Nah, di sini minasan juga bisa nih request kita untuk bahas topik apa gitu buat next post gitu. Ya. Dan di samping Anime Nomi ini, kita juga ada semacam organisasi ya. Organisasi namanya adalah Never Ending Story. Wah, gila sih. Apa itu? Apa itu Never Ending Story? Never Ending Story itu artinya kan ini ya, cerita yang nggak pernah Nggak pernah berakhir. bisa. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi Never Ending Story adalah sebuah organisasi atau lebih enaknya dibilang project mungkin ya. Project di mana ini berisikan tim saya yang sebagian besar adalah cosplayer nih. Jadi selain kita bergerak di bidang informasi, kita juga bergerak di bidang cosplay. Karena kan lagi maraknya event di Jepangan nih. Ya, betul sih. Nah, di Neverending Story dan Anime Nomi ini sebenarnya mereka jadi satu ya. Cuma beda nama doang. Jadi mungkin kedepannya Gibanomi juga mungkin bakalan nyulik nih member dari Neverending Story. Nyulik dong. Dan atau bahkan mungkin kita bisa loh undang dari orang luar seperti cosplayer luar atau siapapun itu. Ya, kalian request aja dan pasti kami usahakan kok. Oke? Oh, berarti itu gini ownersan. Nah aku jadi manggilnya ownersan kan. Jadi Oh, enak. sebenarnya itu awal mulanya itu ada di Anime Nomi dulu nih. Benar. Lalu Anime Nomi melahirkan suatu segmen yang bernama Gibah Nomi seperti itu. Benar. Nah, lalu ownersan ini melihat sebuah peluang dari suatu event-event di mana pasti kalau di Jepangan pasti ada cosplayer dong. Iya, Nah, benar langsung sekali. kalau aku lihat juga ownersan ini melihat sebuah peluang di mana ingin menciptakan suatu komunitas yang bisa menampung cosplayer yang mungkin masih awal tapi ingin berkembang gitu nggak sih sebenarnya. Jadi lahirlah Never Ending Story ini. Ya, benar banget itu. Nah, pertanyaannya adalah apa nggak pusing? Itu ada 3 loh, bos. Iya, sebenarnya cukup pusing ya. Secara saya juga masih sekolah gitu. Oh alah. Tapi ya dibikin enjoy aja lah. Bikin enjoy ya sih, bener sih. Semua kalau nggak enjoy itu malah adanya tekanan, betul. Udah stres ya nggak. Ya udah stres aja sih. Jangan sampai yang lain-lain. Biasanya kalau stres gitu kan kalian biasanya ngapain? Login ya kan, tahu gua. Iyalah Login loh. ke Ekopoy. Loh, Loh. Mobile Legend lah. Ini mode halal on ini soalnya. Kita lagi ada di Ramadan ini gitu. Jadi gimana ya? Anu kan ML tapi bukan anu kan. Ya, bukan yang itu ya. Bukan. Bukan. Jelas. Tadi aku barusan aja mau nanya, ini kira-kira Megawati lagi ngapain ya? Yui, kalau Never Ending Story ini kan
kalau misalnya kita mau membahas di Gibanomi itu kan berarti kita harus ada event nih, kita harus ya sekiranya kita harus datang di suatu event. Pertanyaannya adalah untuk bulan ini kan bulan Ramadan, emang ada suatu event di Jepangan yang diadakan pas Ramadan ini? Ada Oh, di mana ya? Ada ya? Di Apa tuh, Surabaya Mira? ada. Terus kemarin ada kayak event bukber gitu di Jawa Barat, tapi nggak tahu detailnya. Oh, lah terus konsepnya itu sama kayak event-event biasa gitu berarti? Iya, benar. Tapi bedanya di sini mereka mulainya lebih sore. Oh, kata. Jadi sekiranya biar sambil apa nunggu ngabuburit. Ngabuburit itu apa sih? Sorry banget ya, aku nggak tahu. Sekedar Jadi, ini Bu. Saya sendiri kurang tahu. Sambil Jadi nunggu buka buat- puasa gitu ya. buat teman-teman non-mus atau muslim yang di luar sana masih belum tahu nih. Ngabuburit itu adalah suatu kegiatan di mana kita ini mau menjelang azan maghrib nih. Kita keliling-keliling ke pasar-pasar atau ke jalan-jalan gitu. Biasanya banyak orang yang bagi-bagi takjil gratis atau bahkan jual gitu. Oh, Itu kita di sana looting. jadi suatu kegiatan positif yang diadakan oleh saudara kita yang muslim untuk membagi takjil dan juga Non-mus untuk juga banyak loh. berkat gitu ya. Oh, iya sih juga ada sih di gerejaku juga sama sih biasanya. Cuman nggak tahu kalau itu namanya ngabuburit. Oke. Oh, suka. Dari Eki mungkin ada mau tambahin? Putus-putus Eki San. Kayak suaranya kayak tenggelam di air. Kesan, kamu belum ditenggelamkan kan? Oh, udah terlalu jauh. Halo, tes. Suara dengar? Waduh. Airnya Gila, coy. enak. Bangkit dari air, coy. Udah dibaptis ini. Ini Waduh. Ini nih. Sorry, kalau apa namanya? Kegiatan ngabuburit itu bukan kegiatan positif aja. Ngabuburit itu lebih tepatnya suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menjelang buka puasa. Apapun kegiatannya, mau itu nongkrong bareng, mau itu berbagi, mau itu kalian apa? Kelitih gitu ya? Kelitih atau kelati? Apa itu bahasa? Itu Ya itu. Nah itu juga bisa termasuk kegiatan ngabuburit. Tapi untuk Keliti lete apa? cuma khusus sahur edition ya. Itu ada limited edition, cuma ada yang sahur. Pas sahur doang katanya. Kekurangan makanan langsung nih, pleng gitu ya. Waduh. Buat kalian di daerah Jogja, hati-hati ya. Jadi ya. Harus full armor kalau cari sahur di Jogja. Kalau iya. nggak kalian yang makan, kalian yang dimakan soalnya. Waduh. Kan kita ini namanya anime nomi ya. Ya. Anime nomi sendiri itu kan anime only. Kenapa kita bahasnya itu bisa menjauh gitu ya, Owner-san? Kan anime only, hanya anime. Kenapa kita bisa menjarah ke budaya Jepang, apa? Ya? Per event-eventan, terus juga ke drama-drama, apalagi drama Korea yang disebutin sama Miu-chan. Oke. Habis itu Jadi- Megacan. Jadi kita mungkin mulai dari anime nomi dulu ya. Anime nomi seperti yang dikatakan Eki-san itu artinya kan anime only. Nah, di anime nomi ini kita itu berfokus ke konten video yang berbahas tentang anime beserta antek-anteknya lah ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan masih dalam range anime. Nah, di sini kita juga memberikan segmen baru namanya Gibah Nomi. Yang artinya apa? Gibah only. Nah, di sini kita ini lebih universal lah topiknya gitu. Jadi biar teman-teman gak bingung nih, ini kenapa kita nambahin apa itu namanya? Gibah Nomi itu supaya topik yang bisa kita bicarakan tuh bisa lebih universal. Oh ya, sekedar info tambahan nih. Ini nanti Gibah Nomi ini nggak cuma itu ya, nggak cuma hadir dalam bentuk video konten ya. Mungkin nanti kedepannya mungkin kita bakalan live gitu, ya. Live spesial mau sahur gitu, enak. Buset. Ini yakin mau live? Iya, live. Ayo. Mungkin dia aja. Kita nggak usah.
Enggak. Atau gini aja. Kan kemarin aku juga udah nyoba fitur live streaming ya. Iya. Itu kapanpun kita juga bisa adain live streaming gitu. Mungkin sekarang kalau mau live streaming juga bisa live streaming, tapi ada tapinya nih. Kan tahulah mulut aku, mulut Kak Roy dan mulut Kak Dika biasanya suka nggak kekontrol ya. Apakah yakin mau live? Itu aja, kita kan live nih. Nah, itu nanti kalau misalnya ada mulut-mulut brengsek yang nggak terkontrol, kita bisa itu arsipkan. Nanti setelah orang-orang menikmati gitu, videonya udah nggak ada lagi. Cuman kalau misalnya videonya aman gitu, live-nya kita bisa lah tampilin buat ditonton teman-teman, atau bisa kita cut mungkin. Tapi ya mohon bantuannya lah ya, mulut kalian jangan brengsek. Jangan menambah pekerjaan saya. Ini tidak mulut brengsek ini, tapi mulut dengan kejujuran tingkat tinggi seperti itu. Ya, setuju. Kejujuran. Ya enggak? Karena kita terlalu jujur ya. Karena kita terlalu dan jujur mulut dan saya terlalu kreatif sekali. jadi itu jiwa keadilan saya. Enak gila guys. Waduh, jiwa keadilan. Gua keadilan cari. Tuh. Waduh. Gimana tuh yuk? Aku juga setuju lah sama yang perkataannya Kak Disa tadi. Katanya kita harus men-set sama teman-teman kita, relasi-relasi kita gitu kan. Dan yang aku tanyain ya, apakah Kak Disa itu punya banyak relasi ya? Sampai ngomongnya kayak gitu. Waduh, sangat sus. Ini kok jadi villager yang ada di semua. Ya biasanya kan yang menyarankan kan lebih dahulu kan dia mencontohkannya, mempraktekannya, baru kita ikutin. Nah, yang bersangkutan aja nggak mencerminkan kegiatan seperti itu, jadi kita harus mengikuti atau tidak gitu ya. Loh, kalau kita tidak melihat cermin dimanapun, maka kita harus jadi cermin itu sendiri. Biasanya sih seperti itu ya. Keren ya. Wah, gila gak sih? Udah jadi pembijak belum di sini? Hero sang pembijak gitu. Oke. Wah, Kayaknya Oh ya, hero ya lupa. Iya, kayaknya Malah pakai nama asli ya gue manggilnya. Oh, udah apa? gini aja. Evanson ngeri kok. Gini aja. Itu kan kayak kita bikin itu kayak misalnya Hero, Keisan, Neko. Nah, itu kita bikin sebagai nama apa ya? Nama apa ya? Nickname aja. Jadi kalau nama asli nggak apa-apa lah ya. Kita kan nggak reveal wajah, nggak apa gitu. Jadi kemungkinan aman lah ya. nah tadi ide live streaming Nggak. Kalau menurut aku ya kan Eki, Evan, terus juga Roy, Dika itu kan juga nama panggilan doang kan, nama nickname doang kan. Harusnya aman. ya. Aman-aman aja sih. Tapi namaku masalahnya sering panggil pakai Roy sih, jadi semoga nggak ada yang tahu gue. Tenang. Kalaupun tahu pun nggak apa-apa lah ya. Kalau ada yang tahu bagus lah. Kalau ada yang tahu bagus lah gitu. Aku jadi makin terinspirasi untuk bikin kampanye di kampusnya Kak Roy. Astaga. Turunkan harga minyak enggak, Ding? Enggak. Jangan turun harga minyak yang sekarang itu kan yang lagi rame. Bubarkan DPR. Makin Nah, ini. Aku buat video wasit. Jadi Oke, guys. Cukup, oke. Cukup. Oke, kita closing. Oke. Luar biasa sekali sih, tapi sih isinya Gibanomi itu berarti kita itu bisa membicarakan segala sesuatu hal. Jadi istilahnya ya tetap terfilter lah kita bicara di Gibanomi itu yang sekiranya masih ada kaitannya dengan hobi Jepangan. Kurang lebihnya seperti itu ya, Evanson ya. Benar. Tapi sebelumnya Kak, sebelum tutup ya, kok Kak Ame adanya cuma pas ketawa doang. Selebihnya nggak pernah berpartisipasi. loh. Udah. Iya benar juga ya. Mana nih Ami ini? Metal. Itu mungkin dia lagi selebrasi itu kan habis nendang Miu. Daripada Miu lebih imut kalau panggilannya Siu. Mega gitu. Mega. Boy. Sudah. Aduh.
mega kawaii, sangat kawaii sekali. Jadi ukuran listrik dong. Udah coy. Oke, di Hasan lanjut closing. Oke, siap. Jadi informasinya cukup lumayan menarik sih. Aku sih harapannya sih memang ekonomi itu bisa membicarakan segala sesuatu hal yang luas terkait dengan hobi Jepangan. Jadi semua orang yang mendengar podcast ini tuh jadi tahu gitu loh kalau hobi Jepangan itu enggak hanya kita yang nonton anime menikmatin, tahu karakternya, tahu alurnya gitu, enggak. Tapi ternyata hobi Jepangan itu ada yang lain sebagainya gitu loh. Seperti ya tadi cosplayer mungkin gibah. Ngomongin mau. Closing jangan diganggu dong. Closing jangan diganggu. Closing diam kita. Closing diam ya. Oke, siap. Oke, mungkin cukup sekian sih untuk Gibanomi ini luar biasa sekali perkenalannya dari ante-ante luar biasa ante-ante. Aku mau bilang ante-ante Surabaya loh. Oke, jadi waduh, closingnya gimana nih enak nih? Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman di sana yang telah menonton podcast kami ucapkan arigatou gozaimasu. Mata nih bareng-bareng. Aneh bareng ya. Bentar. Tadi Kak Dika mau bilang antek-antek Surabaya ya. Aku yang identitasnya yang nggak jelas ini gimana ya? Dari Padang, kerja di kuliah di Bogor, kerja di Bandung. Wah, ya juga ya. Anak Nusantara. Antek-antek mana aku? Antek-antek mana ya? Nusantara. Antek-antek Nusantara, betul. Akhirnya antek-antek Majapahit ah. Waduh. Oke, closing. Ya. Ya, sip. Arigatonya dulu. Arigatonya dibawain nama Kak Dika atau Kak Evantar. Jamatannya bareng. Ya, aku dulu ya, tak bilang arigatou gozaimasu nih. Arigatou gozaimasu. Bentar itu Katanya Bentar. Arigatou gozaimasu. Soste jamatane. Matane kita bareng. Tak kiranya soste bareng. Enggak, sostenya sendiri. Sostenya sendiri, jamatane kita bareng. Oke, yo. jangan langsung gitu. Kita bikin semacam template buat closingan yang ku katain aja loh. Oke, teman-teman yang di luar sana, terima kasih telah menonton podcast kami. Sekian dari kami, Sosta, itu. Oke, siap. Lo tadi udah bener loh, owner-san. Lanjutin aja. Oh ya udah. Closingnya aku ya, closingnya ya. Oke. Oke, sekian dari kami. Untuk teman-teman kita di luar sana, terima kasih udah nonton atau dengerin podcast ini. Sosta, matane. Mata deh. Gak usah arigato, matanya aja. Matane. Matamu. Kerja bagus matamu. Ini Kak Kame hilang kemana gitu ya? Udah biarin aja lah, Bang. Dia ngintel deh kayaknya. Sama ini kita diintel Ahmed. Nah, itu kan. Ame itu kan singkatan dari ini kan, Amegachan gitu kan. Woi. Wah. Dadah cabut.